Oke, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan kuno yang mungkin di zaman sekarang definisinya udah bergeser total. Kita akan bicara soal berhala. Coba deh, kalau saya sebut kata berhala, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin patung batu atau emas dari zaman dulu ya, sesuatu yang disembah secara fisik. Tapi gimana kalau saya bilang berhala paling berbahaya di zaman kita ini justru sama sekali nggak punya wujud? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya, yang kita ambil dari pemikiran Syaiful Karim. Menurut beliau, medan pertempuran kita melawan berhala itu udah pindah lokasi, bukan lagi di kuil-kuil kuno, tapi langsung di dalam pikiran kita sendiri. Untuk memahami konsep ini lebih dalam, Syaiful Karim ngajak kita untuk melihat kembali sebuah berita besar atau naba'ah dari Al-Quran, yaitu kisah tentang Ibrahim. Menurut penafsirannya, ini tuh bukan sekedar cerita sejarah biasa. Ini adalah sebuah pola dasar, sebuah arketipe yang relevan dan terus berulang di setiap zaman. Termasuk ya zaman kita sekarang ini. Dan pusat dari kisah ini, menurut Syaiful Karim, sebetulnya bukanlah aksi penghancuran patung-patungnya loh, tapi justru sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang ia lontarkan ke kaumnya. Pertanyaannya kedengarannya simpel, tapi dalam banget. Ma ta'buduna? Apa sih yang sesungguhnya kalian sembah? Ini bukan cuma nanya soal objek, tapi ini adalah sebuah ajakan untuk kita semua melihat ke dalam diri. Apa sih yang jadi pusat gravitasi hidup kita? Jawaban kaumnya waktu itu, wah terus terang dan jujur banget ya, kami menyembah berhala dan kami tekun melakukannya. Mereka sadar betul apa yang mereka sembah. Nah, pertanyaan reflektifnya buat kita, kalau pertanyaan yang sama diajukan ke kita hari ini, kira-kira jawaban kita bakal sejujur dan sejelas itu nggak ya? Oke, sekarang kita coba tarik konsep kuno ini ke dunia kita, ke zaman sekarang. Menurut gagasan ini, berhala modern itu adalah musuh yang nggak kelihatan. Ia nggak terbuat dari batu, tapi dari pikiran. Ia nggak kasat mata, tapi dampaknya itu loh terasa banget di setiap jengkal kehidupan kita. Pernah nggak sih Anda coba buat hening sejenak, mungkin pas sholat, meditasi, atau sekedar mau rileks gitu ya? Tapi yang muncul di kepala malah daftar tagihan, deadline kerjaan, atau percakapan yang bikin kesel kemarin. Nah, menurut Syaiful Karim, itulah dia berhala-berhala modern kita. Ada satu kutipan kunci nih dari ajarannya, apa yang kamu ingat di saat-saat hening, itulah Tuhan yang kamu sembah. Wah, ini dalam banget sih. Ini ide utamanya. Jadi definisinya jadi sangat praktis dan jelas. Berhala modern itu adalah apapun yang berhasil mencuri kesadaran kita dari momen saat ini. Mau itu kekhawatiran soal masa depan, penyesalan masa lalu, atau ambisi. Terus apa dong konsekuensinya kalau kita terus-menerus menyembah pikiran-pikiran ini? Syaiful Karim menjelaskannya dengan sebuah metafora yang kuat banget. Pikiran kita yang terus-menerus cemas dan merencanakan itu diibaratkan kayak kabut yang tebal banget. Nah, di balik kabut itu sebenarnya ada matahari, yaitu kesadaran murni atau jiwa kita. Masalahnya karena kabut dualitas, benar salah, suka nggak suka, ini terlalu tebal, cahaya mataharinya jadi nggak bisa tembus. Dan akhirnya kita jadi terperangkap di siklus ini. Pikiran yang terlalu berisik bikin kita nggak bisa dengar intuisi atau suara hati nurani. Kita jadi hidup cuma berdasarkan kekhawatiran dan perhitungan otak aja, yang dalam kerangka ini digambarkan seperti merangkak dalam gelap. Padahal kita punya lampu, tapi kita lupa cara menyalakannya. Nah, di bagian inilah argumennya jadi makin menarik. Karena ini menghubungkan kondisi mental spiritual kita dengan kesehatan fisik. Syaiful Karim merujuk pada ayat Al-Quran ini, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dalam penafsirannya, ada perbedaan yang sangat penting antara aku yang sakit dan dia yang menyembuhkan. Jadi gini, kata Apu di sini merujuk pada ego, pikiran kita yang merasa terpisah, yang cemas dan merasa sendirian. Nah, aku inilah sumber penyakitnya. Sementara dia adalah kesadaran yang lebih luas, sumber ilahi yang jadi sumber penyembuhan. Jadi, dalam pandangan ini, sakit itu akarnya dari ego yang terisolasi, dan kesembuhan datang dari proses menyambungkan kembali kesadaran kita ke sumbernya. Sumber ini bahkan ngasih angka yang cukup bikin kaget ya. Dikatakan bahwa hingga 90% penyakit fisik kita bisa jadi berasal dari sumber non-fisik. 50%-nya dari jiwa yang resah, 25% dari pola pikir yang keliru, dan 15% dari hubungan sosial yang bermasalah.
Ini kan sebuah klaim yang radikal banget, yang menempatkan kondisi batin kita sebagai faktor dominan dalam kesehatan kita. Maka dari itu, jalan menuju penyembuhan sejati, kalau mengikuti logika ini, bukanlah sekedar minum obat untuk gejalanya aja, tapi jauh lebih fundamental, yaitu dengan meningkatkan kesadaran jiwa. Dengan kata lain, kita menipiskan kabut pikiran tadi supaya cahaya matahari di dalam diri kita bisa bersinar lagi dan memulihkan keseimbangan tubuh secara alami. Dan semua penjelasan ini akhirnya kembali pada satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Kalau berhala modern adalah apapun yang mencuri kesadaran kita dari saat ini, pertanyaannya bukan lagi apa berhala Anda. Tapi, seperti yang diajukan dalam kerangka ini, pikiran mana yang paling sering Anda sembah tanpa sadar? Nah, mengenali polanya adalah langkah pertama untuk merebut kembali kesadaran kita.